Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di Intan Pariwara kelas 11 bagian asesmen tengah semester part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, dalam sejarah perkembangan teori sel, pasangan yang sesuai antara nama ilmuwan dengan teori yang dikemukakan adalah, jadi di situ ada Max ya. Si Max itu mau mengemukakan bahwa sel itu merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Kemudian ada Robert Hooke yang menyatakan bahwa dia itu menemukan ruangan kecil tanpa isi pada sayatan gabus. Lalu ada Felix di situ di pilihan gandanya. Kalau Felix itu menyatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Ada Rudolf menyatakan bahwasanya sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini tepat sekali ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 2, contoh protein struktural yang ditemukan pada sel adalah, jadi protein struktural itu adalah protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel. Contohnya adalah sitoskeleton dan juga membran plasma. Sedangkan struktural yang lainnya contohnya itu adalah aktin dan juga tubulin yang menyusun sitoskeleton. Ada juga protein perifer juga dan juga integral yang menyusun membran plasma. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 3, pernyataan yang tepat terkait struktur sel prokaryotik adalah, jadi prokaryotik itu kan sel yang tidak memiliki inti sel dan tidak memiliki komponen dengan sistem endomembran. Sehingga dia itu tidak memiliki organel bermembran. Nah, ini prokaryotik. Contohnya kan ada pada kingdom Monera seperti bakteri. Nah, jadi jawabannya di sini adalah sel prokaryotik itu punyanya adalah dinding sel. Dia nggak ada membran dalam, nggak ada membran inti, tapi dia punya dinding sel yang disebut dengan dinding peptidoglikan. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 4, cermati ciri-ciri organel sel berikut. Tanpa organel X, sel tidak mampu memproduksi energi kimia untuk melangsungkan seluruh aktivitas seluler. Ciri-ciri organel X ditunjukkan oleh, jadi organel yang berperan dalam memproduksi energi kimia untuk melakukan seluruh aktivitas sel adalah mitokondria. Nah, ciri-ciri dari mitokondria itu adalah memiliki membran ganda. Di bagian matriksnya terdapat DNA sirkuler, DNA sirkuler, RNA, ribosom dan juga protein. Kemudian cirinya adalah dia memiliki bagian yang disebut dengan krista untuk memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 5, perhatikan gambar struktur sel hewan di samping. Pernyataan yang benar mengenai struktur dan fungsi komponen penyusul sel pada gambar tersebut adalah, organel 1 adalah retikulum endoplasma yang berfungsi menampung hasil protein menampung hasil protein hasil dari sintesis ribosom. Bukan ya itu. Lalu yang 2, organel peroksisom. Ini juga kurang tepat. Yang C, organel 3 adalah retikulum endoplasma kasar sintesis karbohidrat. Kalau kasar itu sintesis protein. Nomor 4, organel 4 nomor D maksudnya, organel 4 adalah badan Golgi. Oke, 4 badan Golgi betul, yang berfungsi untuk membentuk membran plasma. Nah, ini betul. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang D. Lanjutkan di nomor 6, perhatikan tabel perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan berikut. Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan yang tepat ditunjukkan oleh angka. Jadi menurut Mimin di sini yang paling tepat itu adalah yang C ya. Kita cek dulu nomor 2, di situ sel hewan tidak memiliki organel yang dibatasi oleh membran tonoplas. Maksudnya di sini adalah si vakuola. Benar kan, sel hewan itu tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Kemudian nomor 3, memiliki sentriol. Iya, sel hewan punya sentriol sedangkan sel tumbuhan tidak punya sentriol. Dan juga nomor 5, sel hewan tidak memiliki kloroplas sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan gambar struktur sel tumbuhan di samping. Organel sel yang berfungsi sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti kalsium oksalat, tanin dan juga alkohol ditunjukkan oleh
Jadi organel-organel yang fungsinya disebutkan seperti soal nomor 7 ini adalah fungsi dari si vakuola ya. Vakuola itu organel sel yang dibatasi oleh membran yang namanya adalah membran tonoplas. Fungsinya ya untuk nyimpen-nyimpen itu tadi. Lalu digambar vakuola itu ada pada nomor 4 ya. Dia ukurannya besar. Bahkan biasanya lebih besar daripada si inti selnya itu sendiri. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Di antara sel-sel berikut, sel yang tidak memiliki komponen seperti gambar di samping adalah, nah gambar pada soal nomor 8 ini adalah gambar dari nukleus ya atau inti sel. Nah, inti sel itu ada pada sel tubuh kita, kemudian ada juga pada sel gamet kita. Tapi inti sel ini tidak ada pada sel darah merah atau eritrosit. Jadi menurut pilihan ganda yang ada di A sampai dengan E, yang tidak memiliki inti sel itu adalah sel darah merah. Sedangkan untuk sel darah putih, sel otot lurik, sel sperma, neuron itu semuanya memiliki inti sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 9, difusi terbantu adalah proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein kanal atau protein pembawa. Perbedaan antara jenis kedua protein tersebut yang tepat adalah, jadi difusi itu kan perpindahan zat ya, zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, difusi itu bisa difusi sederhana, bisa juga difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Jadi yang bantu siapa? Yang bantu adalah protein. Ada dua jenis protein, yaitu protein kanal dan juga protein pembawa. Kalau protein yang kanal itu molekul yang ditransport tidak menempel pada protein. Sedangkan protein pembawa molekul yang ditransport akan menempel pada protein. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, seorang peserta didik melakukan percobaan untuk menyelidiki proses transport membran. Percobaan dilakukan menggunakan larutan tepung A dan juga air distilasi pada yang B ya, seperti pada skema percobaan di samping. Setelah larutan didiamkan selama 1 jam, peristiwa yang akan terjadi adalah, nah di sini bisa kita lihat kalau A itu kan larutan tepung, berarti dia konsentrasinya adalah konsentrasi tinggi atau yang disebut dengan hipertonik. Sedangkan yang B, air distilasi, air murni, bukan air murni ya namanya biasanya, air suling. Nah, ini konsentrasinya adalah rendah atau hipotonis. Maka yang terjadi adalah volume larutan A akan bertambah. Karena apa? Osmosis itu kan perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, B itu kan konsentrasi rendah. Maka air pada B itu akan berpindah ke A yang menyebabkan larutan A bertambah lebih tinggi atau bertambah lebih banyak. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan di nomor 11, saat memasukkan setetes metilen blue ke dalam gelas berisi air, warna biru segera menyebar ke seluruh volume air walaupun tanpa diaduk. Nah, peristiwa ini merupakan contoh peristiwa transport pasif yang disebut dengan, jadi transport pasif itu ada dua ya, ada difusi dan juga osmosis. Kalau difusi adalah perpindahan zat terlarut, yaitu perpindahan suatu molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Di sini yang konsentrasinya tinggi adalah si metilen blue-nya, sedangkan airnya konsentrasinya rendah. Maka metilen blue yang konsentrasinya tinggi itu tadi akan menyebar ke air yang notabene konsentrasinya rendah. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan proses difusi sederhana. Kalau difusi terbantu itu tentu saja perlu bantuannya si proteinnya, tapi kalau ini kan tanpa protein, maka disebut dengan difusi sederhana. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 12, Satria melakukan percobaan menggunakan sel batang kangkung dan sel darah merah. Sel batang kangkung ditetesi dengan larutan X, sedangkan sel bawang merah ditetesi dengan larutan Y. Selanjutnya kedua sel diamati menggunakan mikroskop dengan hasil seperti gambar berikut. Pernyataan yang tepat terkait sifat larutan adalah, bisa kita lihat sel batang kangkungnya dia menggelembung ya, tapi tidak sampai pecah. Kenapa? Karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sehingga tidak sampai pecah, hanya menggelembung. Bisa kita lihat yang kedua adalah sel darah sampai pecah. Nah, kalau sampai pecah gini berarti kan ada cairan yang masuk ke dalam kedua sel ini. Nah, ini adalah
contoh dari proses osmosis. Osmosis itu perpindahan air yang pindah ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Maka di sini bisa kita lihat kalau airnya masuk berarti si kedua sel ini direndam pada larutan yang bersifat hipotonik atau konsentrasinya rendah. Sedangkan konsentrasi yang ada di dalam sel ini lebih tinggi, maka airnya akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan kondisi sel menjadi seperti pada gambar. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13. Perhatikan gambar rangkaian percobaan berikut. Pada akhir percobaan diketahui lubang kentang berisi air ditunjukkan oleh huruf X dan volume air di dalam glass beaker berkurang. Jadi air dari glass beaker itu masuk ke dalam kentang. Nah, pernyataan yang tepat terkait dengan percobaan di atas adalah bisa kita ketahui bahwasanya si air yang ada di lingkungannya itu kan konsentrasinya rendah. Osmosis itu ingat ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Airnya yang pindah. Nah, sedangkan di X ini kira-kira kenapa kok bisa air di luar masuk ke dalam kentang? Berarti kan airnya rendah, X-nya yang konsentrasinya tinggi sehingga terjadi proses osmosis. Berarti proses osmosis di sini terjadi karena konsentrasi larutan dalam sel kentang bersifat hipertonik terhadap air. Jadi kentangnya hiper, airnya hipo. Maka jawabannya adalah yang D. 11. Pernyataan yang tepat terkait dengan proses transport melalui pompa natrium kalium adalah, jadi kalau pompa natrium kalium itu adalah tergolong ke dalam transport aktif. Kenapa? Karena membutuhkan ATP. Nah, untuk pompa ini itu ada tahapan-tahapannya. Coba kalian kalau ingin tahu detail animasinya, mungkin banyak menemukan di channel YouTube yang lain. Bisa langsung aja diklik, dicari animasi pompa natrium kalium. Di situ kalian akan tahu lebih detail ya. Karena kalau untuk penjelasan mungkin dari buku teks kalian akan sulit memahami. Jadi kalau penjelasannya berupa video animasi itu lebih mudah untuk difahami. Jadi intinya adalah sel tubuh kita itu ingin memasukkan ataupun mengeluarkan ion natrium dan juga kalium. Jadi dia seperti pompa gitu. Ketika ada ion masuk maka kaliumnya akan keluar ataupun sebaliknya. Nah, itu dibantu dengan protein integral ya. Dan juga bantuan ATP yang utama karena dia termasuk ke dalam transport aktif. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Pengikatan ion kalsium menyebabkan fosfor yang terikat pada pompa natrium kalium akan dilepaskan. Nomor 15, sel akan membentuk pseudopodia pada saat pseudopodia itu adalah kaki semu yang merupakan perpanjangan dari sitoplasma sel saat akan memasukkan zat dengan fagositosis. Jadi jawabannya adalah yang A, memasukkan zat dengan cara fagositosis. Oke, sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor 16 sampai dengan nomor 30 kita lanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.